Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya selalu berharap saudara-saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu, dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 11, ayatnya yang ke-45 yang mengatakan, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, Ba'ato zamati nia nihai Yehuda, sinomui ke Maria, melaila nilau Yesu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, rambut boleh sama hitam, tapi hati orang tak ada yang tahu sedalam apa. Pepatah itu mengandung arti bahwa tidak patut menggeneralisir atau menyamaratakan semua orang dalam hidup ini, baik dalam hal kebajikan maupun dalam hal keburukan. Karena di antara orang-orang yang terkesan baik, boleh jadi ada orang-orang yang jahat. Dan sebaliknya, di antara orang-orang yang terkesan jahat, bisa jadi ada orang-orang yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama Yesus di dunia, selalu muncul pro dan kontra terhadap dia. Pada masa itu, ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan Saduki merupakan kelompok yang cenderung selalu berseberangan dengan Yesus. Ketiga kelompok itu merupakan kalangan papan atas dan kawakan di antara orang-orang Yahudi. Sehingga sikap dan tindakan serta perilaku dan perbuatan ketiga kelompok itu selalu mencerminkan kehidupan orang Yahudi secara keseluruhan. Krisis iman sedang melanda orang Yahudi, terutama dalam kalangan ahli Taurat, Farisi, dan Saduki, serta kroni-kroni mereka. Mereka tidak pernah menjadi senang dengan Yesus. Bahkan apa-apa yang dilakukan oleh Yesus selalu salah di mata mereka. Tidak hanya sungut-sungut dan perbantahan yang selalu mereka cetuskan di hadapan Yesus, melainkan bersama mahkamah agama dan imam-imam kepala, mereka tengah bersengkongkol, bermufakat untuk membunuh Yesus. Hal itu kita boleh membaca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 46 sampai 47 ditambah dengan ayat 53. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini memberi kesaksian yang menggembirakan dan menjadi contoh dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan bahwa setelah Yesus membangkitkan Lazarus, saudara Marta dan Maria, ada banyak dari antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, menjadi percaya kepada Yesus. Melihat fenomena ini, di mana banyak orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus, memberi gambaran yang berbeda dari yang umumnya di kalangan orang Yahudi. Ternyata di tengah orang-orang Yahudi, di antara kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga papan atas dan golongan kawakan orang Yahudi yang sedang krisis iman terhadap Yesus, justru mencuat di permukaan sejumlah orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka menjadikan Yesus sebagai panutan kehidupan mereka, serta mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sekali lagi, hal itu terjadi di tengah krisis iman di kalangan orang Yahudi yang lain, baik secara pribadi maupun secara lembaga dan kelompok. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang namanya orang percaya selalu ada sepanjang masa. Demikian juga orang yang namanya orang yang krisis iman juga selalu ada sepanjang masa. Karena itu, tetaplah percaya kepada Yesus.
bahwa Ia akan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya, sekalipun di tengah dunia yang sedang krisis iman, sehingga banyak orang yang serasa sedang dalam bayangan ketidakpastian akan hari esok. Tetaplah percaya kepada Yesus sebagai panutan dan patokan kehidupan dalam menjalani hari-hari di dunia ini, sekalipun di tengah dunia yang sedang krisis iman, sehingga banyak orang yang kadangkala mengesampingkan firman Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Tetaplah percaya kepada Yesus bahwa rancangannya akan selalu mendatangkan kebaikan kepada umatnya, sekalipun berada di tengah dunia yang sedang krisis iman, sehingga banyak orang yang serasa berada dalam keraguan, kecemasan akan karya-karya Allah dalam hidupnya. Tetaplah percaya kepada Yesus bahwa segala sesuatu berada di bawah kendalinya, dan dengan kuasanya badai hidup akan berlalu dibuatnya, sekalipun berada di tengah dunia yang sedang krisis iman, sehingga banyak orang yang trauma dan ketakutan berlebihan karena ternyata kekuatan dan keahliannya tidak mampu menjadi andalan. Tetaplah percaya kepada Yesus bahwa Ia betapa mengasihi umatnya, sekalipun di tengah dunia yang sedang krisis iman, sehingga banyak orang yang merasa hidupnya hampa, merasa kesepian, serasa sia-sia, dan bahkan seolah hidup ini tiada arti. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah percaya dan beriman kepada Yesus dengan selalu mengandalkan Dia dalam segala aspek kehidupan, dan berpaut pada kebenaran-kebenarannya, serta yakin teguh bahwa hidup bersama Dia di surganya yang abadi, yang merupakan anugerah Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena iman yang nantinya akan ditagih oleh Yesus jikalau Ia datang untuk kali yang kedua. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8b. Hendaklah kita bagaikan orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus di tengah kaum dan kelompok mereka sedang dilanda krisis iman. Sebagaimana firman Tuhan yang berkata, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Batoza mati keniania Yehuda, sinomai ke Maria, melaila nilau Yesu. Yohanes 11 ayat 45. Selamat percaya kepada Yesus di tengah krisis iman, dan selamat beraktivitas hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.